Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexander dari kelompok 2, ingin melakukan sebuah kampanye dengan tema berkata bohong. Sebelum itu, mari saya perkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Shirley. Hai. Yang kedua, ada Firda. Hai. Mediva. Hai. Yang keempat, ada Vidya. Hai. Video ini kami buat dengan kemauan dari diri kami sendiri karena keprihatinan terhadap situasi di Indonesia ini, di mana banyak sekali perbuatan berbohong yang sering kami lihat dan temui, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Bukan hanya kami melarang tentang perbuatan berbohong, tetapi kami hanya ingin Indonesia menjadi negara yang jujur dan tidak adanya perbuatan berbohong yang dapat merugikan tidak hanya diri sendiri, tetapi juga dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu, mari kita mulai videonya. Berbohong adalah salah satu penyebab utama atau kunci utama terjadinya kasus-kasus di Indonesia. Tindakan berbohong saat inilah menjadi salah satu tabiat atau kebiasaan buruk yang dilakukan oleh setiap orang di lingkungan masyarakat. Alasan orang untuk berbohong adalah mereka menggunakan kebohongan mereka untuk menutupi kesalahan mereka dan menggunakannya untuk mencapai tujuan yang ingin dituju oleh mereka. Mereka di sini adalah orang-orang yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka hanya berbohong untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak tahu dampak dari semua ini. Mereka hanya penting akan kepentingan mereka sendiri. Alasan tersebutlah yang membuat mereka berbohong. Salah satu kasus kebohongan di masyarakat yang kami angkat di sini adalah kasus kebohongan untuk mendapatkan SKTM atau surat keterangan tidak mampu. Berikut ini merupakan contoh surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang kami dapatkan dari Google. Orang-orang berbohong dengan alasan mereka ingin mendapatkan hak-hak orang yang tidak harus mereka dapatkan. Karena hak-hak ini didapatkan untuk orang-orang yang benar-benar tidak mampu. Mereka di sini berbohong atas kondisi dan keadaan finansial dan ekonomi mereka, hanya untuk mendapatkan suatu hak yang tidak mereka harus dapatkan, karena mereka mampu dari segi finansial dan ekonomi. Mereka berbohong untuk mendapatkan kepentingan mereka dan mendapatkan keuntungan yang mereka dapatkan sendiri, tanpa memandang dampak yang dirasakan oleh orang lain. Kasus tersebut, perilaku berbohong yang dilakukan oleh masyarakat merupakan awal dari tindak korupsi. Hal ini menunjukkan korupsi dapat dilakukan tidak hanya oleh aparat negara, tetapi juga oleh masyarakat. Dari kasus itu pun memunculkan dampak di kehidupan sehari-hari. Salah satunya penggunaan SKTM oleh golongan mampu mengakibatkan hak dan kebutuhan pendidikan golongan mampu terabaikan. Maka dari itu, marilah kita tanamkan sikap dan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah perilaku korupsi. Untuk menanamkan sikap jujur, peran keluarga sangatlah penting sebab keluarga adalah tempat pertama seorang anak untuk mendapatkan pendidikan yang menjadi fondasi awal dalam pembentukan sebuah karakter. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dalam menumbuhkan budaya anti korupsi di Indonesia. Berkata jujur itu seharusnya kita lakukan dengan berani mengungkapkan kebenaran adalah hal baik yang kita lakukan untuk membela hak orang lain yang seharusnya mereka dapatkan. Kesimpulannya adalah perbuatan berkata bohong saat ini menjadi kebiasaan setiap orang sejak kecil. Ingin melindungi diri dari situasi atau konflik yang tidak menyenangkan menjadi alasan bagi seseorang untuk berbohong. Namun beberapa masalah akan timbul jika seseorang sering berbohong. Seperti kata pepatah, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Mulai sekarang, berkatalah kebenaran. Hindari perkataan berbohong, karena berbohong akan menyesatkan kita dan orang lain. Tindakan kebenaran akan selalu baik untuk kehidupan kita. Untuk itu, Stop. Berkata Bohong Karena berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. berani jujur itu hebat. Berani jujur itu hebat. berani jujur itu hebat.